Bagaimana kabarnya semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik ya. Hanya kurang semangat ini ya. Saya ulangi lagi kembali salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak sekalian, alhamdulillah bersyukur kita selalu doakan pada diri kita dan juga kita selalu berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran mata kuliah kita, mari kita baiknya kalau kita membaca secara bersama-sama surah Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita bisa mendapatkan keberkahan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam Al-Fatihah. Amin. Baik, jadi mata kuliah kita hari ini adalah tentang Tamrin Al-Kitabah 2. Misalnya ya. Jadi yang ingin kita capai di dalam pembelajaran kita ini ya. Ini jadi ini ya, jadi kita lihat dulu. Bisa dilihat ya. Nah, yang ini kita capai di dalam pembelajaran kita ini, saya jelaskan sedikit dulu ya untuk pertemuan 16 kali ya. Jadi ada CPL kita, CPL-nya ada 5, CPFK-nya 3 yang kita capai dan sub-subnya ya. Kemudian bahan materi pelajaran kita ini, kemudian referensinya ada. Kemudian kita masuk di pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ya, karena pertemuan pertama kemarin sudah ya. Oke. Nah, coba diperhatikan. Jadi yang pertama kita yang kita mau bahas pada kesempatan ini adalah ini adalah jadi Tamrin Al-Kitabah. Kalau kita mereview kembali pelajaran kita yang sebelumnya ya, misalnya ya. Jadi apa itu Tamrin Al-Kitabah? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu apa itu Tamrin Al-Kitabah kan? Kita sudah belajar Tamrin Al-Kitabah kemarin, masih ada yang ingat apa itu Tamrin Al-Kitabah? Coba ada yang satu orang bisa ngomong aja, biar salah benar apa, tidak mesti benar. Menurut persepsi, menurut menurut kamu ya, menurut apa itu Tamrin Al-Kitabah selama ini yang kita belajar? Mungkin ada yang masih ingat Tamrin apa itu? Apa itu Tamrin Al-Kitabah? Ada? Latih? Nah, seperti tadi latihan ya. Kalau Al-Kitabah ada? Apa itu artinya kalau Al-Kitabah? Apa artinya kalau Al-Kitabah? Al-Kitabah artinya apa? Hah? Ada? Oke, kita kembali dulu sebentar ya. Oke, perhatikan. Mana ini tidak bisa naik samping. Baru ya, Tamrin Al-Kitabah. Kita dulu ya. Buka ya. Oke, pasti deh. Jadi Tamrin Al-Kitabah. Nah, ini ya. Ya, ini full layar ini ya. Coba perhatikan supaya tidak lagi bingung. Tamrin artinya adalah
Kemarin berarti latihan. itu. Jadi feel apa kalau dari kita lihat imalatnya itu adalah dari marwana kemarin tabri bina ya. Kalau al-kitabah adalah akar adalah dari akar kalimat khataba yang mempunyai apa pemaknaan, ada yang berartian susunan, ada juga yang mengartikan kitab itu adalah berdakwah. Jadi ada yang mengartikan kitab itu adalah berdakwah melalui dengan tulisan, ada juga yang berbahasa Arab. Terus ada juga yang mengartikan kitabah, ya, khatabah itu satu akar kata, khutbah, ya ada juga yang bilang berdakwah. Nah, terus, apalagi jadi maknanya adalah latihan untuk berpidato. Kitabah itu berlatihan untuk berceramah, latihan untuk berpidato. Ya, nah kalau kita baca khutbah itu nanti berartian melamar. Ya, jadi kalau khutbah ya bisa. Kemudian yang perlu dilihat ya, coba ada berapa khutbah yang antum di dalam agama Islam yang antum pahami? Ada berapa jenisnya? Yang pertama ada khutbah Jumat, ada lagi khutbah Idul Fitri, berapa lagi? Idul Adha. Ini semua macam-macamnya ada khutbah. Apa lagi? Ada khutbah ada khutbah nikah. Jadi ini semua ada perbedaannya. Ya. Kemudian yang kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang khutbah Jumat. Jadi ya, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah khutbah Jumat. Di dalam khutbah itu ya khutbah ya, itu ada apa? Ada rukun khutbah. Ada yang ingat siapa? Rukun khutbah ada berapa? Ada berapa? Yang pertama pujian kepada Allah. Yang kedua di dalam tes naskah khutbah itu ada pujian, ada apa? Ada wasiat. Nah, ada ayat Al-Qur'an. Apalagi ada doa mukmin dan di dalam khutbah khutbah kedua. Kemudian tidak bisa ada ya. Kembali lagi cukup hanya set ini saya kemarin ya. Masuk lagi tidak bisa. Oke, khutbah ya, jadi khutbah Jumat ya, khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, ada khutbah ada khutbah apa? Oke, sekarang kita masuk di rukun syarat. Jadi jenis-jenis khutbah tadi sudah rukun khutbah. Sekarang syarat-syaratnya sebagai khatib. Jadi kita sebagai khatib itu mempunyai syarat ya. Yang pertama apa syaratnya? Harus laki-laki. Kita harus laki-laki. Yang kedua harus didengarkan oleh jamaah. Yang ketiga ya, di kawasan ya, Pak. Kemudian ini syarat-syaratnya apa lagi syaratnya? Oke. Kemudian yang perlu lagi kita pahami, syarat menjadi khatib juga tadi sudah harus laki-laki. Berarti perempuan tidak boleh ya. Anak-anak tidak boleh. Terus apalagi ketentuan lain. Kemudian ini ada ya, kita cek juga sunnahnya ya. Sunnah sebagai menjadi khatib. Bukan ini 9 hal yang perlu dipahami sebagai
Yang pertama khutbah di atas mimbar. Yang kedua Menghadap para jamaah. Yang ketiga Asas khutbah. Yang keempat Membaca Al-Quran. Terusnya ya. Ini bisa dilihat dulu. Oke, bisa dipaham ya? Syarat apa? 9 hal yang disunahkan di dalam melakukan khutbah. Terus apa lagi nih? Nah, ada kemakruhan di dalam melakukan khutbah Jumat. Kalau kita sebagai laki-laki, nah, yang apa sebagai khatib, yang perlu diperhatikan adalah tidak apa makruh bagi khatib bisa mengurangi pahala ya. Nah, ini pertama menutup apa tempat mimbarnya itu, kemudian kedua lihat beberapa yang kita berikan semua penjelasan ini supaya nanti bisa apa ya, ini hal-hal yang membatalkan. Nah ini perlu ya. Pertama juga hal-hal yang membatalkan khutbah. Hal-hal yang membatalkan khutbah yaitu yang pertama adalah terbukanya auratnya laki-laki. Ada yang tahu sampai di mana? Antara pusat dan nah, kalau auratnya perempuan kemudian apalagi membatalkan ya ketika hadas ya kita lanjut lagi kalau gini. Nah ini nanti ada bagian tugas kelompoknya kalau ini. Oke. Ini dakwah cara Nabi Muhammad SAW berdakwah. Khutbah juga itu bagian daripada dakwah. Ini kita di sini ya. Jadi kita apa membahas tentang rukun-rukun khutbah Jumat secara ya. Tadi yang pertama rukunnya sudah kita bahas, ada berapa? 5. Kemudian syaratnya, apalagi sunnahnya, apalagi waktunya, makruh melakukan khutbah. Kemudian apalagi membatalkan khutbah. Oke. Kemudian kita masuk di kedepannya, pertemuan kedepannya kita akan bagi ini kelompok ya. Ada beberapa tugas individu, jadi antum nanti melakukan khutbah, tapi khutbahnya itu ya, ada yang di bagian khutbah Jumat, ada yang ambil bagian khutbah Idul Fitri, ada yang ambil khutbah Idul Adha, ada yang ambil khutbah gerhana matahari, khutbah gerhana bulan. Jadi nanti kita akan lebih pada praktek untuk pertemuan yang kedepannya. Bagaimana antum berdiri di atas sini, lalu diperhatikan oleh temannya untuk berkhutbah sesuai dengan tugas yang saya berikan nanti ya. Ada yang beristisqa, ada yang berkhutbah nikah dan seterusnya. Oke, langsung kita bagi ya kelompoknya ya. Misalnya yang mengambil khutbah Idul Fitri, khutbah Jumat siapa? Tapi khutbah Jumat yang judulnya nanti itu ada beberapa item. Khutbah Jumat itu ada, pertama saya tentukan judulnya khutbah Jumat yang judulnya ya, tidak sembarangan ambil khutbah, tapi ada temanya saya kasih, yaitu kecenderungan positif dan negatifnya setelah khutbah Jumat itu temanya. Kemudian kalau ambil khutbah Jumat bisa diambil item maksud khilafah, seperti apa itu khilafah. Kemudian makna hijrah, nanti kalau ambil khutbah Jumat temanya ya berarti hijrah. Dan ada juga kita ambil hakikatnya jihad yang sesungguhnya, perspektif Islam itu seperti apa. Apakah kita masih dituntut untuk jihad secara fisik ya, atau jihadnya seperti apa, karena jihad sekarang itu modelnya ya banyak ya. Dulu ya ada yang jihad secara fisik, kalau sekarang tidak diperlukan lagi, tapi lebih kepada jihad kepada apa, ilmu pengetahuan, jihad terhadap ekonomi,
kesehatan, itu semua bentuk-bentuk jihad kepada kebodohan. Ada juga di sini khutbah bisa diambil seperti khutbah Jumat ya, tapi judulnya toleransi dalam beragama atau ideologi ukhuwah. Jadi seperti apa kita ikhwanul basyariyah, ikhwanul wataniyah, atau kita ikhwanul muslimin, maksudnya kita bersaudara sebangsa dan setanah air, kita bersaudara seagama, atau kita bersaudara sebagai sama-sama ciptaan Tuhan yaitu manusia. Itu. Nah, yang pertama ya, ini ada beberapa itemnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari pertemuan selanjutnya. Jadi jadinya sebagai tugas berapa orang ya? Cukup ya kalau dibagi. Ketinya siapa ketinya? Hah? Oh itu ketinya ya, tidak ya. Ketinya di kelas ya. Absennya nanti sudah diambil di prodi ya. Nanti kalau kembali yang oke. Jadi nanti saya kasih ketinya ya. Dia yang bagi kelompok ya, dia yang bagi kelompok. Apakah bisa 1 orang 2? Maksudnya 1 judul misalnya, kalau mampu 2 atau 3 orang ya. 1 tugas bisa berkolaborasi ya, menjadi 3 orang, atau bisa menjadi tugas individu saja, karena antum semua ini laki-laki ya, harus bisa khutbah ya. Oke. Apalagi ada pertanyaan sampai di sini tentang mengenai masalah apa yang kita bahas dan atau apa yang kita pembahasan sebelum kita lanjut tentang dakwah-dakwah yang pernah dilalui oleh Nabi. Ini lagi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengambil. Ada ya pertanyaannya? Ya, tidak usah sungkan, tidak usah malu, tidak usah apa, silakan bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Sama malu ya. Oke. Jadi tugasnya nanti bagi oleh ketinya ya Idam ya. Apakah 1 orang, 1 tema, atau 2 orang kalau gitu ya. Karena ini ada kayaknya yang tidak hadir deh cukup semua ya, 1, 2 kelas ini ya, semester 6 ya, masuk 4 ya. Oke, ada ya pertanyaannya apa tentang masalah khutbah, masalah apa, tugas kedepannya seperti apa? Jadi saya tugasnya dibuatkan naskah khutbah ya. Jadi tugas itu di-store dalam bentuk naskah khutbah. Nanti antum naik di atas, kalau pertemuan selanjutnya salah satu dari antum naik untuk berkhutbah. Namun teman-teman yang di bawah memperhatikan ketika teman melaksanakan mempresentasikan khutbah, praktek khutbah apa saja yang didapat, baru nanti di situ bisa bertanya tentang persoalan materinya, isinya, bisa kritisi apa, jadi kita akan melakukan diskusi tanya jawab, bukan berdebat tapi ya diskusi, mencocokkan persepsi paradigma kita apa. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Jadi semua ajaran Nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ajarannya adalah sama. Di mana letak kesamaannya? Ya, karena para nabi itu yang dia sampaikan adalah itu yang dia singgung adalah tentang bagaimana itu menguatkan akidah yang dia sentuh. Jadi para nabi itu menyampaikan bahwa adanya hari kebangkitan setelah kematian, adanya siksa kubur, adanya surga dan neraka, ada penghisapan. Itu di situ letak kesamaan dakwah para nabi alaihi salam, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun di dalam aspek syariatnya, ya syariatnya disitulah mereka berbeda. Nah, misalnya begini ya,
wujud syariat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Jadi zamannya Nabi Adam itu kan tentunya berbeda dengan zamannya Nabi Ibrahim misalnya, atau Nabi Musa, Nabi Isa, sehingga konteks aplikasi muamalah syariahnya itu bisa saja berbeda. Di mana letak perbedaannya adalah misalnya ini nih ya, apa itu di dalam persoalan muamalah karena berdasarkan konteks dan zaman dan ini ada beberapa ini ayat referensi ya. Jadi nanti ini PPT-nya ini ya, PPT yang saya ini nanti saya share di ketinya, nanti ketinya japri saya ya, baru dibagi-bagi sama temannya karena saya lihat waktu juga ini sudah habis kayaknya. Nanti masih ada dosen yang akan melanjutkan mata kuliah yang selanjutnya ya. Jadi kita nanti ini kan sudah jelas semua, nanti tinggal baca saja. Nanti ketinya japri saya, di mana letak perbedaan dan seterusnya. Kemudian apalagi yang harus disampaikan tadi ya. Oke ya. Jadi terakhir mungkin ada pertanyaan dari perencana, kita closing saja ya. Silakan. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah bisa Ustaz melaksanakan sholat sunnah ketika khatib sudah khutbah? Iya. Khatib sudah naik di atas mimbar berkhutbah. Ada lagi pertanyaan? Jadi pertanyaannya saya kasih ya, kita sudah ya, tambah 2-3 menit doang lagi. Kalau ada supaya bahkan itu tadi bagus pertanyaannya ada ya. Ini yang sering bertanya mana itu satu temannya yang udah datang ya, Adit ya, sudah bertanya. Oke ya, jadi langsung saya jawab ya. Oke, karena sudah tidak ada, jadi apakah kita bisa melaksanakan salat sunnah ketika khatib naik di atas mimbar? Jadi sebagian ulama itu banyak yang bertas lebih baik kalau kita langsung duduk mendengarkan khatib duduk berkhutbah, apalagi kalau kita terlambat masuk. Tapi ada juga yang masih saja melakukan sholat sunnah. Ada dipilih kalau kita sudah masuk di dalam bagian apa suasana khatib sudah naik ke khutbah, itu kan sudah memasuki perbuatan rukunnya, sehingga mungkin lebih baik kalau kita langsung mendengarkan saja daripada. Oke, saya pikir tidak ada masalah ya. Jadi nanti ketinya absennya nanti juga di ruangan sebelah ya, kalau sudah diambil saya absen. Pertemuan kita ini ya, jadi untuk pertemuan ketiga dan seterusnya itu dibagi kelompoknya, nanti akan tampil mempresentasikan, kita langsung praktek, kemudian baru nanti bisa didiskusikan apa saja yang perlu ditanyakan. Oke, saya pikir itu anak-anak sekalian ya. Jadi penting nggak, saya tanya ya terakhir, penting nggak untuk melakukan mempelajari tamrin Alkitab untuk mengetahui hukumnya? Penting atau enggak? Ya. Kenapa penting? Karena itu bagian daripada kewajiban sebagai muslim seorang laki-laki. Nah, kalau kita tidak melakukan khutbah Jumat, katanya itu dalam sebuah hadis itu 3 kali berturut-turut, bahwa kita akan tergolong termasuk orang-orang yang kafir. Ada yang mengatakan kita tergolong masuk orang kafir, ada juga yang bilang kita termasuk orang-orang munafik. Ya, tapi yang paling banyak itu ya, kita sudah tergolong bisa justice sebagai orang. Makanya jadi yang bisa mempertahankan ini tentunya tidak semua yang beragama Islam. Jadi itu yang pertama. Jadi tapi bukan karena amplopnya yang dikejar politik khutbah ya. Jangan sampai antum belajar khutbah amplopnya yang dikejar, apa istilahnya ya. Jadi tidak ya. Jadi yang kita lakukan adalah semata-mata pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu tugas tujuan manusia diciptakan ialah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maqalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu syariat kita sebagai orang muslim dalam melaksanakan sholat Jumat dan termasuk di dalamnya salat
Jumat ada khutbah dan beberapa syariat yang lain seperti tadi sudah diuraikan, itu juga termasuk sholat yang mempunyai khutbah. Oke, saya pikir itu anak sekalian ya. Oke, karena kita dibatasi oleh waktu, kita cukupkan ya pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Duluan ya. Masa Ustaz?